Gadis ini digertak oleh teman sekelasnya. Tak senjaga dia memiliki seorang paman yang adalah mafia. Tidak hanya adalah bos di Seoul, tetapi juga sangat jahat. Paman yang belum pernah bertemu mengatakan dia lemah. Dengan langsung membiarkan dia berlatih dengan bawahannya. Sebulan yang lalu, ayah Hyejin sedang adalah penjahat menjual narkoba. Kesalahan ayah tapi putrinya harus bertanggung jawab. Dia diperingatkan oleh gurunya dan digertak oleh teman. Dia menggertak Hyejin sebagai putri seorang pecandu narkoba. Dan melempar sebuah bungkusan tepung ke mejanya. Hyejin sangat marah. Dia melempar bungkusan itu ke wajah teman mengertaknya. Tindakan Hyejin membuat dia marah. Dia mengeluarkan pisau dari sakunya, perlahan mendekati Hyejin. Tapi kemudian, seorang gadis gangster hanya bisa bertarung seperti itu. Mereka semua mengatakan harimau melahirkan harimau dan kematian. Gadis itu sangat nakal. Sang ayah juga pantang menyerah. Polisi sepanjang hari memblokir di depan rumah Hyejin. Dibersihkan oleh ayah. Ternyata hari ini adalah ulang tahun ke-18 Hyejin. Jadi ayah memberanikan diri kembali ke rumah. Ketika dia membuka pintu, ada orang bertopeng di belakang. Sang ayah menyadari sesuatu tak biasa. Pegang kunci pintu. Hyejin mendengar suara itu datang. Tapi gak bisa dibuka. Dia melihat melalui mata kucing dan menyaksikan adegan menakutkan itu. Bahkan seorang ayah harus melindungi putrinya sampai mati. Dia bahkan memecahkan kuncinya. Setelah pria bertopeng itu pergi, sang ayah masih tidak ingin Hyejin keluar. Sampai dia menghembuskan nafas terakhirku. Hyejin baru saja mendorong pintu keluar. Dia bahkan bermimpi juga tak duga. Hadiah ulang tahunnya yang ke-18 adalah jasad ayahnya. Sekelompok orang berjas hitam menghadiri pemakaman ayah Hyejin. Pria yang memimpin melihat foto ayahnya. Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gunakan korek api untuk menyalakannya. Ambil napas dan taruh di pembakar dupa. Salut buat saudaranya. Sebelum pergi, Mujin berkata pada Hyejin. Dia adalah pamannya. Dan berkata ayahnya orang paling percaya terhadap dia. Tapi karena ayah Hyejin adalah pengedar narkoba, polisi masih belum menemukan pelaku yang sudah divonis. Sial, adalah nyawa seorang. Entah dari mana, Hyejin memeluk abu ayahnya untuk bertanya pada Mujin. Dia memintanya untuk menemukan pria yang membunuh ayahnya. Mujin bertanya padanya apa yang akan dia lakukan begitu dia menemukannya. Hyejin bilang dia sendiri yang menikam si pembunuh. Mujin hanya tersenyum. Lalu bangkit dan berdiri di depan Hyejin. Menarik pisau ke tangannya. Menyuruh dia anggaplah seperti pembunuh dan tusuklah. Dan Hyejin sangat ketakutan sekarang. Mujin mengejeknya karena lemah. Takut seperti itu masih ingin menikam si pembunuh. Setelah mengambil kembali pisau dari Hyejin, Mujin memberi Hyejin tamparan yang menyakitkan. Hyejin melihat bahwa dia menolak untuk membantunya. Hanya bisa menangis dan pergi. Pulang ke rumah, dia melihat kuncinya dirusak oleh ayahnya. Hyejin memutuskan mencari pembunuh. Dia melewati gang-gang penuh mafia. Tawarkan 5 juta jika ada yang menemukan pembunuh. Mujin di jalan juga melihat poster. Dia dengan cepat menerima telepon. Seseorang berkata bahwa saya tahu siapa pembunuhnya. Hyejin membawa uang itu ke tempat transaksi. Tanpa diduga, tindakan ini membawanya ke kematiannya. Polisi pencegah narkoba ini adalah putri seorang pedagang narkoba. Hyejin baru cukup 18 tahun. Ayahnya sudah dibunuh. Untuk menemukan pembunuh, dia meminta bantuan paman gangsternya. Tanpa diduga, Mujin tidak hanya tidak membantu tetapi juga memukulinya. Hyejin hanya bisa pergi. Dia melewati gang-gang yang penuh dengan penjahat. Menawarkan hadiah 5 juta kepada siapapun yang menemukan pembunuhnya. Dengan cepat dia menerima berita itu. Hyejin tiba di lokasi transaksi tepat waktu. Di depan adalah 3 penjahat. Mereka entah apapun tentang pembunuh. Mereka hanya ingin menipu uang Hyejin aja.
Mereka mendorong Hye Jin ke satu gang. Tidak hanya merampok uangnya, tetapi juga memukulinya. Selama pertarungan, jilbab Hye Jin jatuh. Mereka tahu dia perempuan. Hye Jin melawan balik. Sulit untuk 1 lawan 3, apalagi wanita yang lemah. Anak nakal itu menyuruh orang lain untuk tidak menendang wajahnya. Mereka berniat menjuat dia. Hye Jin diikat tangan dan kakinya dan dilempar ke bagasi. Tiba-tiba di luar ada sesuatu bunyi. Dengan suara teriak, Hye Jin buru-buru mengeluarkan pisau dari sakunya dan memotong talinya. Pada saat ini, bagasi mobil terbuka. Ternyata Mu Jin menyelamatkannya. Dia menyuruh Hye Jin untuk menunggu dengan tenang. Jangan buru-buru mati lagi. Kata ini memprovokasi Hye Jin. Polisi tidak menyelidiki, Anda juga tidak melakukan apa-apa. Bagaimana saya bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa? Kata-kata Hye Jin menyentuh Mu Jin. Jika Anda ingin menusuk si pembunuh, Anda harus lebih kuat. Mu Jin memutuskan untuk membantu Hye Jin. Jadi Hye Jin mengikutinya ke kamp pelatihan gangster. Tempat ini penuh dengan pria kulit hitam tinggi, jelek dan jauh. Mu Jin meninggalkannya di sini dan berbalik untuk pergi. Para junior berpikir bahwa kakak laki-laki itu membawa makanan penutup. Beritahu mereka saat mereka bosan bermain. Pada saat ini, seorang pria datang untuk mengatur akomodasi untuk Hye Jin. Juga katakan padanya, siapapun yang kuat di sini berhak. Siapapun yang jahat adalah bosnya. Jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus mengalahkan para pria. Tapi Hye Jin yang lembut tidak terlatih. Anda harus melakukan pekerjaan kebersihan. Tapi dia tidak menyimpan dendam. Jadikan dirimu lebih kuat. Setiap hari dia menanggung provokasi dan hinaan laki-laki. Hye Jin tiba di depan karung pasir. Dia ingin berlatih. Tanpa diduga, orang lain menggantikannya. Di ujung jalan, dia pergi ke tempat lain. Hye Jin mengepalkan tinjunya dan berdiri di depan karung pasir. Baru dipukul beberapa kali. Membuat pria di sebelahku gatal. Dia menginjak karung pasir, Hye Jin didorong ke bawah. Anjing di belakang mengambil kesempatan untuk menganiaya dan menghinanya. Menghadapi anjing yang menggonggong, Hye Jin tidak menyerah. Angkat tanganmu dan pukul di wajah. Masalah besar kali ini. Anjing yang dia gigit punggungnya. Dia memukul Hye Jin ke tanah. Yang lain bergegas untuk menghentikannya. Sebagai seorang wanita, Hye Jin hanya bisa berlatih saat yang lain tidur. Dia ingin menjadi lebih kuat. Adegan ini tepat pada waktunya untuk dilihat oleh Mu Jin. Dia menasihati Hye Jin. Menghadapi lawan yang 100 kali lebih kuat dariku. Jangan berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Tapi pikirkan bagaimana cara membunuhnya. Tekad seperti itu membuat lawan takut. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan bertarung. Hanya saat menyerang titik lemah. Hanya membuat lawan kehilangan kemampuan untuk melawan. Hye Jin paham. Mu Jin memutuskan untuk melatihnya sendiri. Pertandingan seleksi setahun sekali dimulai. Hye Jin juga berpartisipasi. Dia akan berjuang sampai akhir dengan para pria.